Nabi Musa al-Ash'ari. Abu Musa namanya Abdullah bin Qais, nama sebenarnya. Beliau adalah sahabat Nabi, berasal daripada Yaman, daripada golongan Ash'ariyin. Daripada Abu Musa ini keturunannya adalah Abul Hasan al-Ash'ari, mujaddid yang memperbaharui atau yang menyusun ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Abul Hasan al-Ash'ari, yang kita di Malaysia berpegang kepada akidah Abul Hasan al-Ash'ari. Maksud daripada akidah Abul Hasan al-Ash'ari itu, Abul Hasan yang menyusun ilmu akidah, bukan dia mencetuskan ilmu akidah. Ilmu akidah itu daripada zaman Nabi SAW. Disusunnya ilmu akidah oleh Abul Hasan al-Ash'ari pada pertengahan abad yang ketiga, yakni 250 lebih. Beliau meninggal di awal abad yang keempat, setelah zamannya Imam Al-Bukhari, Ya, Abul Hasan al-Ash'ari adalah salah satu keturunan daripada Abu Musa al-Ash'ari. Yani beliau adalah keturunan sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dikenali sahabat ini mempunyai suara yang indah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada Abu Musa, laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Wahai Abu Musa, kamu telah diberi keindahan suara seperti mana indahnya suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Tadi dalam hadis yang dibaca oleh anaknya Ustaz Ali Haidar, taghannau bil Quran, berlagulah kamu ketika membaca Al-Quran. Disuruh kita untuk berlagu ketika membaca Al-Quranul Karim. Oleh sebab yang demikian, Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang yang memiliki suara yang indah, sehingga satu hari ketika dia mengaji di rumahnya dan Nabi lalu di sebelah rumahnya, suara Abu Musa didengar oleh Nabi, maka Nabi tunggu karena indahnya suara Abu Musa. Nabi mendengarkan daripada luar sampai selesai. Kemudian berdoa. Kata baginda Rasulullah, berdoalah kamu, doa kamu dikabulkan. Berdoalah kamu, doa kamu dikabulkan. Berdoalah kamu, doa kamu dikabulkan. Kita digalakkan bila mana selesai membaca Al-Quran, kita berdoa, karena doa mustajab. Khususnya bila mana setelah khatmul Quran, setelah khatam Quran, digalakkan untuk berdoa, disebabkan doa ketika khatam Quran, doa itu mustajab. Demikian baginda Rasulullah mendengarkan suara Abu Musa al-Ash'ari. Keesokan harinya diberitahukan oleh Nabi, kalau Nabi mendengarkan bacaan Abu Musa daripada luar rumahnya. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan bacaan aku dan indahnya suara aku lagi akan tunjukkan lagi indah suara aku. Kata Abu Musa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hada Abu Musa al-Ash'ari, berasal daripada Yaman. Dan kita kalau melihat asal usul sahabat Nabi SAW, Aus dan Khazraj pun juga daripada Yaman. Oleh sebab yang demikian, Nabi bersabda berkenaan dengan keistimewaan Yaman, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman dan hikmah itu juga di Yaman. Dalam riwayat yang lain, al-fiqhu yamani, fiqh itu di Yaman. Hada, Yaman memiliki kedudukan di dalam syariat, dalam kejadian dan peristiwa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda tentang kemuliaan orang Yaman, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu afidatan. Datang tak lama lagi akan datang kepada kamu orang daripada Yaman, mereka lembut hatinya dan halus hatinya, jiwanya. Hadza berkenaan dengan hadis yang menceritakan tentang ahlul Yaman. Naam. Tentunya tidak dapat dilihat apa yang berlaku di Yaman sekarang akan mengurangkan kemuliaan dan keistimewaan yang Nabi sebutkan tentang Yaman. Jangan, kenapa Yaman perang sekarang? Faham dong? Tidak dilihat yang adanya kekacauan, tidak difahami kurangnya nilai atau apa yang disabdakan oleh Nabi tentang Yaman. Faham dong? Tapi dilihat secara keseluruhannya. Asal usul Al-Ansar daripada Yaman, sebab tersebarnya Islam di Asia Tenggara ini pun juga sebabnya orang Yaman. Faham dong? Sejarah catat demikian. Sejarah yang mencatat dan menjelaskan tentang bagaimana peranan ulama-ulama pendakwah yang berasal daripada Al-Yaman. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Penduduk
Yaman. Hum arraqqu afidah. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling lembut hatinya. Wa alyanu quluba, dan paling lunak pula hatinya. Paling lembut dan paling lunak hatinya. Al imanu yamanin, iman itu ada di Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah ilmu pengetahuan ada pula di Yaman. Lihat pujian Nabi Muhammad SAW kepada Yaman dan juga kepada penduduk Yaman. Lemah lembut, hatinya lemah lembut. Ya, begitu pula iman ada di Yaman dan hikmah ilmu pengetahuan ada di Yaman. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan keberkahan untuk negeri Yaman dan negeri Syam. Yaman dan Syam diberikan atau dimintakan oleh Rasulullah SAW keberkahan untuk Yaman dan untuk Syam. Ketika orang-orang Najd minta, Najd bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah enggak mendoakannya Yaman dan Syam, Yaman dan Syam, Yaman dan Syam. Nabi sekarang keadaannya perang bagaimana? Walaupun perang, tetap hadis ini enggak akan berubah, hadirin yang dimuliakan Allah. Hadis ini enggak akan berubah. Tetap Yaman ini punya keutamaan, sebab yang menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintai kaum tersebut. Ya, disebutkan oleh ahli tafsir, Allah mendatangkan kaum tersebut ini adalah penduduk Yaman. Ketika kita sering hafal, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian terusannya apa? Sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Datang kaum berbondong-bondong masuk agama Islam. Ahli tafsir mengatakan itu yang berbondong-bondong masuk Islam adalah penduduk Yaman. Dan Yaman ini luar biasa ya. Ketika mereka yang lain pada murtad, ya, penduduk Yaman tetap setia kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Tetap setia kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada keterangan lagi nanti besok ada telaganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa minum dari telaga tersebut. Siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan kehausan selamanya. Di akhirat nggak akan kehausan. Terlebih lagi yang memberikan atau yang menuangkan air, yang ngasih, yang meminumkan air dari tangan suci Nabi Muhammad SAW. Pun kalau sudah semacam itu pasti selamat akhiratnya. Ada keterangan pertama kali yang minum dari telaganya Nabi Muhammad ini adalah penduduk Yaman. Jadi panjenengan wong Indonesia aja iri. Jangan iri. Nanti pertama ya, ini yang akan minum adalah penduduk Yaman. Dan pertama kali yang mengajarkan musafahah. Tahu musafahah? Salaman. Yang pertama kali mengajarkan salaman itu sampai orang barat pada salaman, orang Asia salaman, Indonesia pun ada salaman. Yang pertama kali mengajarkan siapa? Penduduk Yaman. Nah, ini hebatnya penduduk Yaman. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, beruntung bagi mereka yang tinggal di Yaman atau mungkin pernah tinggal di sana atau mungkin pernah menuntut ilmu dari sana. Maka dikatakan Nabi Muhammad al-hikmah yamaniyah, ilmu pengetahuan itu ada di Yaman. Ya mudah-mudahan panjenengan besok umroh mampir ya, terutama ke Tarim, kota sejuta wali. Ya, mungkin kalau panjenengan lihat Tarim ya, cocok banget sudah dengan hadis ini. Cocok sekali dengan hadis Nabi SAW. Ya, panjenengan parkir motor seminggu nang Jaba di luar nggak hilang motornya. Ya, panjenengan nang paling masjid sandal be hilang. Ini motor diparkir seminggu depan rumah nggak hilang. Ini hebatnya penduduk Yaman. Dan kita merasakan ketika panjenengan jalan sendiri di jalan, pasti ada yang nyamperin, diboncengin, atau mungkin ada yang punya mobil, dinaikkan mobil, diantar kemana mau jalan, mau tujuannya kemana.
Nggak dibayar, nggak pakai bayaran. Saya kalau zaman saya kudu aplikasi bayar Gojek di situ. Nah ini deh. Ya. Mereka disamperin, nggak usah pakai aplikasi, jalan kelihatan, disamperin, luar biasa. Dengan naik motor, terus motornya mogok, datang, misalkan dilihat bensinnya habis, disuruh duduk, oh jagung baik, nyosin tuku bensin, belikan bensin, datang, dikasih, apa rusak? Ini kita orang kadang-kadang bingung, yang punya motor kayak raja, jadi yang datang, yang benerin itu semuanya orang lain. Dibenerkan sampai kadang dituntun ke bengkelnya yang nuntun mereka. Nung keder ki sing rusak motornya siapa? Jadi seakan-akan nggak takut kita ini bakal kesasar, bakal kelaparan, bakal semuanya subhanallah. Yang dengan minum pakai tangan kiri pasti ada yang mengingatkan. Ya, mulanya aja jengkel kalau di sana terus ada yang mengingat jangan jengkel. Apa maning panjenengan rokok nang dalan pasti di sana sing ngelingaken. Minum dengan tangan kiri saja diingatkan. Makanya dikatakan tarim ini adalah guru bagi mereka yang jalan-jalan di tarim. Ya, ini adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru. Jalannya saja sudah guru. Masya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kapan waktunya kita bisa ke sana. Amin ya Rabbal. Tentang masalah keutamaan penduduk Yaman, kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ahli Yaman terkenal dengan iman dan hikmahnya. Tadi sudah kita jelaskan beberapa riwayat ya. Yang antaranya tadi hadis Bukhari Muslim, atakum ahlul Yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut, maksudnya mudah menerima agama, ya. Dan juga iman itu tolak ukurnya bisa dari orang-orang Yaman, karena mereka kalau satu kali berpegang, mereka berpegang teguh. Dan hikmah, maksudnya kebijaksanaan juga dari negeri Yaman. Dan yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang masalah pernyataan pertanyaan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fikih, karena kan hadis tadi mengatakan fikih orang Yaman, ada hadis yang juga menyebutkan itu ya, yaitu hadis dikatakan atakum ahlul yamani adhafu quluban wa araqqu afidatan al-fiqhu yamani wal hikmatu yamani, hadis Bukhari Muslim yang lain. Kata Nabi SAW datang kepada penduduk Yaman, mereka sangat lembut hatinya dan mereka sangat memahami fikih dan juga hikmah orang-orang Yaman itu. Kata Imam Nawawi, fikih adalah ungkapan tentang pemahaman dalam permasalahan agama. Sebagian fuqaha dan ulama usul memaknai istilah fikih dengan satu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan tersebut. Artinya fikih ini kalau Nabi SAW sebutkan berarti orang-orang Yaman itu punya pemahaman yang mendalam tentang masalah itu. Kemudian kalau hikmah, penafsiran ulama berkisar tentang masalah kebijaksanaan kata beliau. Kebijaksanaan artinya mereka lebih bijaksana, mereka lebih lapang dada. Itu yang dimaksud dengan kelebihan tadi orang-orang Yaman. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah disaring lagi, maka makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencakup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan memandang permasalahan dengan basir atau ilmu, jiwa beretika, merealisasikan kebenaran, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang menyatukan antara ilmu sama ibadah, maka mereka tidak membedakan lagi mana wajib mana sunnah. Sebagaimana mereka sibuk kerjakan wajib, mereka sibuk kerjakan sunnah. Ya. Nah, ahli ibadah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Abi Asim dan ini disahihkan oleh Syekh Muqbil hadisnya. Kata Nabi SAW, innahu sayati qaumun tahkiruna amalakum ila amalihim. Kata Nabi SAW, nanti akan datang kepada para sahabat yang sudah masuk Islam. Nanti akan datang tidak lama lagi orang-orang yang kalian anggap remeh nanti ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Karena mereka serius sekali dalam ibadah. Qalu hal hum Quraisy? Para sahabat mengatakan, apakah mereka orang-orang Quraisy ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la walakin hum ahlu Yaman. Bukan, tapi mereka adalah penduduk Yaman. Yang ketiga, orang-orang Yaman adalah orang yang pertama datang mengaplikasikan salaman, bersalaman. Yang pertama melakukan itu adalah orang-orang Yaman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qad ja'akum ahlu Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musafaha. Datang penduduk Yaman kepada kalian waktu itu di Madinah, ya, dan mereka adalah orang yang pertama mengayunkan tangan untuk salaman. Jadi ternyata sebelum itu belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi pada saat Abu Musa al-Asy'ari dan sukunya datang dari Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib tadi ke perang Khaybar, lokasi perang Khaybar, maka mereka cuma assalamualaikum begitu saja, terus berpelukan tapi tidak salaman. Tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari dengan kelompoknya ini berbeda, mereka ajak salaman semuanya satu-satu. Maka Nabi SAW waktu lihat mengatakan mereka adalah orang yang pertama mencontohkan salaman dan akhirnya menjadi hukum tersendiri. Ya, kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan salah satu hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak ada dua orang muslim yang salaman kemudian melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa keduanya akan berguguran. Dan yang panen pahala itu ahli Yaman yang memulainya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, yushiku ayattali alaikum ahlul Yaman ka'annahum qita'us sahab atau qita'atus sahab. Hum khiyaru min man fil ard. Akan datang pada kalian penduduk Yaman, mereka itu seperti awan-awan. Awan itu kan tidak pernah mengganggu orang, ya, kalau dia lagi terang, gitu kan. Kalaupun dia datang menurunkan hujan, ya turun hujan.
Ya, habis itu dia terang lagi, dia jalan. Ya, banyak manfaatnya. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Jadi pujian yang pertama tadi adalah mereka adalah pemilik iman dan hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua mereka adalah ahli ibadah. Yang ketiga mereka mulai bersalaman. Yang keempat mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nah, yang kelima adalah mereka orang yang nanti paling pertama minum dari haud Nabi SAW di hari kiamat. Itu dijelaskan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya Imam Muslim berarti dengan sanad sahih. Ya. Kata Nabi SAW, inni labi ukri haudi yaumal qiyamah azudun nasa li ahli yaman. Wadribuhum bi asaya hatta yurfadda alaihim. Artinya, sesungguhnya kelak aku berada di samping haudku atau telagaku, dan aku akan menghalangi orang-orang yang meminum dari telagaku sampai penduduk Yaman meminumnya terlebih dahulu. Jadi mereka akan dilebihkan lebih dulu. Dan kita sudah tahu keutamaan haud atau telaga Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Dan telaga Nabi sumbernya dari surga airnya. Kata Nabi SAW, aku akan memukul dengan tongkatku air itu, sehingga air telaga itu mengalir untuk mereka. Ini keutamaan yang kelima. Yang keenam, Nabi SAW mendoakan mereka agar mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadits Bukhari dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. 2 kali. Ya Allah berkahilah negeri Syam kami dan berkahilah negeri Yaman kami. Jadi doa Nabi SAW untuk mereka. Yang ketujuh, pasukan muslimin yang akan membawa kemenangan Islam di akhir zaman nanti ada salah satunya di Yaman. Sebagaimana hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada. Perkara agama ini akan terus saja berkembang sampai nanti terbentuk pasukan yang rapi. Kata Nabi SAW, jundun bis Syam, ada tentara di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, tentara di Yaman, wa jundun bil Iraq, dan tentara di Irak. Ya, tentu riwayat ini masih ada sambungannya, tapi saya tidak baca semuanya, intinya saksi bahasannya saja sampai ke poin itu. Ini adalah pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran pertama tadi sabiqunal awwalun, ya. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan penduduk Yaman.